Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nurullah, apa nur Allah Subhanahu wa taala yang mereka ingin padamkan? Namun itu mustahil. Tafsirnya apa? Apa tafsirnya? Faqih, maju ke sini. Jauh sekali di belakang. Nah, Pak, apa tafsir nur Allah? Cahaya Allah yang hendak mereka padamkan, orang kafir itu. Cahaya Allah tersebut apa yang hendak mereka padamkan? Apa tafsir Ibnu Katsir? Ibnu Katsir menafsirkannya dengan apa? Mana mushafnya? Ambil mushaf dulu. Siapa yang belum pegang mushaf? Apa tafsirnya? Ahmad, hendak. Ibnu Katsir menafsirkan apa? Nur Allah, yuriduna liyutfi'u nur Allah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah bi afwahim, dengan mulut-mulut mereka. Apa cahaya Allah itu? Qum. Berdiri menjawabnya. Yang jauh posisinya menjawabnya dengan berdiri supaya kedengaran. Apa? Ambil bukunya lah, Pak. Bawa bukunya. Mau menjawab dengan melihat buku? Angkat bukunya. Apa? Petunjuk dan agama yang hak. Ahsan. Fadhal. Nah, ditafsirkan dengan ayat setelahnya, yaitu Al-Huda wa Dinil Haq. Mereka ingin memadamkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Biafwahim, dengan mulut-mulut mereka. Nah. Baik. Dengan berbagai macam syubhat-syubhat yang batil yang keluar dari mulut-mulut mereka. Tayyib. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Apa al-huda? Walladzi arsala rasulahu bil huda. Apa tafsir al-huda? Alif. Al-huda tafsir ana nukil dari Ibnu Katsir dan As-Sa'di sama tafsirnya. Singkat, cukup mewakili. Al-huda ditafsirkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Tayyib. Bil huda wa dinil haq, dinil haq. Antum mentalkin. Amin mentalkin. La takzib. Jujur, antum mentalkin? Antum ditalkin? Alif tidak minta. Antum minta ditalkin atau dia mentalkin sendiri? Antum minta ditalkin atau dia yang mentalkin tanpa diminta? Qum, amin, qum. Ma yasluk. Nah, ini murajaah. Ana ingin mendengar jawabannya Alif, bukan jawabannya antum. Antum mentalqin. Dinil haq. Apa yang antum catat? Lihat. Al-huda sudah benar. Ilmun nafi'. Dinil haq, din dalam Al-Quran diartikan dengan dua makna. Pilih salah satunya. Muslih. Jangan coba-coba dia mentalkin. Kalau ketahuan diikop seperti angin.
Anda tidak ingin punya murid-murid yang dhaif. Hah? Suka mentalkin, menerima talqin dhaif. Kau tidak tahu? Hah? Kalau tidak tahu berarti tidak murojaah. Atau jangan-jangan tidak faham. Murojaah, muslim. Amal soleh. Ada di catatan antum? Antum mendengar talqin tidak? Ya. Ada di catatan antum? Nah, amal soleh. Din dalam Al-Quran datang dengan makna jaza dan amal. Di sini amal. Amal soleh, amal Islam. Tayyib, yakni al-ilmu nafi' wal amal soleh. Nah, ilmu tentang iman, akidah, ya, Islam dan amal soleh. Amal Islam, nah, sholat dan yang lainnya. Tayyib, yang soleh, yang dibangun di atas keikhlasan dan di atas ilmu. Min? خلاص توبت تفضل لا تعود يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Ana teringat sesuatu, ana menukil dari Ibnu Katsir, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Surat Bara'ah, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Ada perumpamaan disebutkan oleh Ibnu Katsir. Apa perumpamaan itu? Siapa yang ingat? Yang kecil-kecil saja. Apa perumpamaan itu? Ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Ada perumpamaan seperti orang yang apa perumpamaan Ibnu Katsir? Tidak ingat? Siapa yang ingat di sini berempat? Rahman, Husain, Rahman. Siapa yang ingat? Seperti perumpamannya apa? Seperti orang yang tidak ingat? Antum ada saudara ya? Laka akhun? Masmuk anta? Muhammad? Akhuk? Yazid? Mana Yazid? Tolong adik antum. Perumpamannya apa kata Ibnu Katsir? Ingin memadamkan sinar matahari. Ya, tepatnya kalau matahari sinar ya. Kalau bulan cahaya. Karena dia bersinar, ini sumber. Bersinar sendiri. Nah, diberi sinar oleh Allah. Ada bulan, cahaya, hanya memantulkan sinar matahari. Baik. Dengan apa? Ingin memadamkan sinar matahari ditiup dengan apa? Dengan mulutnya. Bisa? Apa namanya itu? Mustahil. Sama dengan itu. Apa yang hendak dilakukan orang kafir itu hal yang mustahil. Ingin meniadakan syariat Allah dari muka bumi mustahil. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah sir tijarah? Akankah aku tunjukkan, maukah aku tunjukkan kalian kepada suatu perdagangan tijarah yang akan menyelamatkan dari adab yang menyakitkan, siksa neraka.
Apa tafsir tijarah perdagangan tersebut yang bisa menyelamatkan dari api neraka? Jawabannya singkat. Endaman? Fauzi. Apa tafsirnya? Perdagangan yang akan, lihat Qur'annya, perdagangan yang akan menyelamatkan dari azab yang pedih tersebut, itu api neraka. Perdagangan apa itu yang bisa menyelamatkan? Jangan menerima talqin dan jangan ada yang mentalqin. Apa? Beriman kepada Allah. Yaitu ayat setelahnya tafsirnya. Tafsirnya tijarah tersebut adalah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda kalian dan jiwa raga kalian. Hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ini bentuknya khabar, berita, tapi secara makna mengandung makna apa? Firdaus. Mengandung makna apa? Bentuknya khabar, berita. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi mengandung makna apa ini? Sabik, mana sabik? Ayo, bantu. Tetangga antum dan kerabat antum. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ini bentuknya khabar tapi mengandung makna perintah. yakni aminu billahi wa rasulihi wa jahidu fi sabilillah wa amwalikum wa anfusikum. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya serta berjihadlah di jalan Allah dan seterusnya. Oleh karena itu ayat setelahnya fi'il mudhari'nya majzum, yaghfir, bukan yaghfiru, bukan yaghfiru, tetapi yaghfir disukun. Kenapa? Kenapa majzum? Nah, itu yang sudah belajar nahwu. Kenapa majzum? Nah, yang hadir di majelis sudah bisa memahaminya, insyaallah sudah dijelaskan. Kenapa majzum? Kenapa amir? Karena jawabut tolak. Meskipun antum belum belajar fan khusus nahwu, tapi antum mendengar karena menjelaskan, upayakan difahami sedikit-sedikit. Nah, jawabut tolak, yakni jawaban terhadap tolak, terhadap tuntutan perintah yang terkandung pada makna tu'minuna billahi wa rasuli, itu mengandung makna tolak, perintah aminu. Nah, yaghfir majzum karena jawabut tolak. Jadi ini jawaban atas jika tuntutan itu dikerjakan, jawabannya yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Meskipun ada tafsir lain yang mengatakan, ya, kenapa dia majzum? Karena dia adalah jawaban terhadap apa? Syarat dari suatu kalimat yang ditakdirkan in tu'minu billahi wa rasulih wa tujahidu fi sabilillah. Apabila kalian beriman, berjihad, jawabannya jawabus syart yaghfir lakum. Naam, yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannat. Ini jelas, yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dosa-dosa apa ini? Apakah hanya dosa-dosa kecil? Dzunub jamak dari dzam, sudah bentuknya jamak. Ya.
Dan di sini dimutlakkan, bukan min dzunubikum, bukan yaghfir lakum min dzunubikum, tapi dzunubakum. Apa kata Sa'di? Kata ingat? Apa kata Sa'di? Dosa-dosa apa yang diampuni? Dosa-dosa kecil dan besar semuanya. Karena beriman kepada Allah dan Rasulnya itu menghapuskan seluruh dosa. Ditambah lagi berjihad. Nah, puncak Islam, puncak tertinggi amalan Islam. Tayyib wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan niscaya Allah akan memasukkan kalian di dalam surga, jannatu adn. Ini jelas khairul lakum, lebih baik bagi kalian daripada dunia dan seisinya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Nah, memang butuh pengorbanan, butuh sidq, kejujuran dalam beriman, butuh al-ikhlas, keikhlasan dalam beramal, butuh pengorbanan. Naam, tetapi balasannya luar biasa. Yaghfir lakum dzunubakum, dijamin diampuni seluruh dosa. Naam, dan dimasukkan dalam jannat. Oleh karena itu kita mendapati as-sahabah al-kiram, sahabat Rasulullah SAW, sahabat radhiyallahu anhum, mereka berlomba-lomba berjihad dan mencari syahadat. Nah, berlomba-lomba berjihad dan mencari syahadat. Ada yang meraih syahadat, yakni mati syahid sejak masa Nabi SAW. Ada yang meraihnya di masa Abu Bakar, ada yang meraihnya di masa Umar, ada yang meraihnya di masa Utsman. Nah, wahakala. Baik, mereka tidak pernah berhenti berjihad fisabilillah. Naam, untuk mengamalkan ayat ini. Naam. Ya, oleh karena itu kemenangan demi kemenangan mereka raih. Baik. Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan niscaya Allah akan masukkan kalian dalam jannat, kebun-kebun, yakni kebun-kebun dalam surga. Kebun-kebun tajri, mengalir, min tahtiha, min dari tahtiha, dari bawah kebun-kebun itu. Al-anharu, sungai-sungai. Kebun-kebun mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan, masakin jamak maskan, tempat tinggal. Thayyibatan, yang baik, yang menyenangkan, yang bagus, yang indah, yang memuaskan, sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada kekecewaan. Ya. Fi jannati adn, di dalam surga Adn. Adn ditafsirkan oleh ahli tafsir dengan iqamah, yakni jannat iqamah. Disebut surga Adn karena kekal di dalamnya, penghuni surga kekal di dalamnya, kekal. Ya, darul iqamah, abadal abad, negeri tempat tinggal selamanya, maka disebut jannat Adn. Zalika, itulah al-fawzul azim. Al-fawz, kemenangan, al-azim, yang besar.
Baik, kita dengarkan tafsir As-Sa'di rahimahullah. Yang punya tafsir bisa lihat Taisirul Karimur Rahman. Tafsir wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata As-Sa'di rahimahullah, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan niscaya Allah akan masukkan kalian dalam kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yaitu min tahti masakiniha wa qusuriha wa ghurafiha wa asjariha. Mengalir sungai-sungai dari bawah tempat tinggal yang ada di dalam jannah. Di bawah tempat-tempat tinggal itu mengalir sungai-sungai. Ya, di bawah rumah-rumah surga mengalir sungai-sungai di bawahnya. Indah kan? Nah, itu pun tidak bisa kita bayangkan hakikatnya. Nah, hanya diketahui jika masuk jannah bagaimana indahnya. Namun maknanya begitu. Ya. Rumah-rumah, tempat tinggal, Masya Allah, di bawahnya sungai-sungai. Wa qusuriha, di bawah istana-istananya. Ya. Istana-istana surga yang diberikan untuk penduduk surga. Wa ghurafiha, di bawah kamar-kamarnya. Wa asjariha, di bawah pohon-pohonnya. Luar biasa indahnya. Nah, anharun min ma'in ghairi asin, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu, wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin, wa anharun min asalin musaffa. 4 macam. Sungai-sungai yang isinya adalah air. Ya. Yang tidak menyekat di leher. Segar. Ya, segar, nyaman, ya, memuaskan, ya, tidak ada rasa lain, tidak ada bau, dan al-muhim sempurna. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Jenis yang kedua, sungai-sungai yang isinya adalah laban. Susu, lam yataghayyar ta'mu, yang tidak berubah rasanya, tidak ada basinya. Segar terus. Ya. Wa anharu min khamrin ladzatin lisyaribin. Sungai-sungai yang isinya khamr, arak yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Ini minuman, salah satu minuman ahlul jannah, tetapi diharamkan di dunia untuk menguji kesabaran bagi orang yang ingin meminumnya. Jika ingin meminumnya di akhirat dalam jannah, sabar, jangan minum di dunia. Wa anharum min asalin musaffa, sungai-sungai yang isinya asal, madu, musaffa, madu murni. Ya, bersih, murni, manis, luar biasa. Nah, tinggal dipilih yang mana yang hendak diminum. Semuanya mengalir di bawah fasilitas-fasilitas dalam jannah, di bawah rumah-rumah, di bawah kamar-kamar, di bawah istana-istana, di bawah pepohonan. Nah, walahum fiha min kulli tsamarat, dan buat mereka dalam jannah berbagai ragam buah-buahan, semuanya ada. Tayyib, wa masakin thayyibatan fi jannati adn, tempat tinggal yang baik, yang bagus, yang indah, yang sempurna, yang menyenangkan, memuaskan di dalam jannat adn, surga adn. Ai jama'at kulla tayyibin, yakni
mengumpulkan, mencakup seluruh ya hal yang baik, yang bagus, yang indah, menyenangkan, yang memuaskan. Tidak ada kekurangannya, sempurna. Dalam hal apa? Min uluwin wartifa, dalam hal tingginya bangunan itu. Masya Allah. Tempat tinggal itu ya tinggi, menyenangkan. Wa husni bina'in wa zakhrafatin, bagusnya desain bangunannya. Dan zakhrafah, keindahan hiasan-hiasannya. Nah, hatta inna ahlal ghurafi min ahli illiyin yatara'ahum ahlul jannati kama yatara'a al-kawkabud durriyu fil ufuqis syarqi awil gharbi. Sampai-sampai orang-orang yang tinggal di kamar-kamar ahlul ghuraf min ahli illiyin ya, yang tinggal di kamar-kamar dari kalangan penduduk surga yang atas ya, berada di illiyin yang atas, bisa dilihat oleh penduduk jannah ya, oleh seluruh penduduk jannah. Nah, sebagaimana halnya bintang yang bersinar terang, bercahaya terang, ya, bintang yang bercahaya terang yang ada di ufuk timur dan di ufuk barat bisa terlihat dari kejauhan. Naam, wa hatta inna bina'al jannati ba'dahu min labani, na'am, ba'dahu min labini zahabin wa ba'dahu min labini fiddah. Dan hatta sampai-sampai bangunan ya, bangunan yang ada dalam jannah itu bahannya apa? Ya. Batanya apa? Bukan seperti bata di dunia. Nah, tetapi apa? Dari emas. Sebagiannya dari emas, sebagiannya dari perak. Wa khiyamuha min al-lu'lu'i wal marjan. Dan kemah-kemahnya dari ya, terbuat dari mutiara dan marjan. Wa ba'dul manazili min az-zamrud wal jawahir al-mulawwanati bi ahsanil alwan. Dan sebagian manazil, sebagian tempat tinggal, rumah-rumah yang ada di sana dari zamrud, dari jawahir, batu permata ya, yang berwarna-warni dengan warna-warni yang terindah. Hatta innaha min safaiha yura zahiruha min batiniha. Sampai-sampai karena ya sangat transparannya, tembus pandang ya, bagian luarnya terlihat dari dalam. Wa batinuha min zahiriha, bagian dalamnya terlihat dari luar.
Wa fiha min at-tib wal husn ma la ya'ti alaihi wasful wasifin. Di dalam jannah segala kebagusan, keindahan ada yang tidak bisa disifatkan oleh orang-orang yang menyifatkannya. Tidak mampu disifatkan. Ini tadi penggambaran seperti itu, ya, sebatas penggambaran, namun tidak mampu disifatkan, digambarkan secara utuh. Wala khatara ala qalbi ahad minal alamin, dan tidak pernah terbersit di qalbu siapapun yang ada di alam semesta ini. Bagaimana indahnya, bagusnya, ya, jannah dan seisinya. La yumkinu ayyudrikuhu hatta yarawhu. Tidak mungkin mereka bisa mengetahuinya sampai mereka melihatnya sendiri. Adamu sekarang tidak ada seorang pun yang bisa membayangkannya secara persis. Tidak bisa terbetik dan terbersit sampai melihatnya sendiri. Wa yatamatta'u bihusnihi, dan menikmatinya, menikmati kebagusannya. Wa taqarra a'yunuhum bihi, dan sejuk mata-mata mereka dengannya, senang hati-hati mereka dengannya ketika sudah melihatnya dan masuk di akhirat nanti. Fa fi tilkal halah, kata Sa'di rahimahullah, dan dalam keadaan itu ketika ahlul jannah sudah masuk, melihat dan merasakan jannah, saking indahnya, menyenangkannya, memuaskannya, laula, tandainya bukan karena annallaha khalaqa ahlal jannati, tandanya bukan dikarenakan Allah menciptakan penduduk surga, wa ansha'ahum nash'atan kamilatan la taqbalul adama, dan Allah menciptakan mereka dengan ciptaan yang sempurna yang tidak akan bisa menerima kepunahan setelahnya, yakni diciptakan dan diinginkan untuk kekal selama-lamanya, tidak ada matinya. Dalam jannah, seandainya bukan karena Allah menciptakan mereka dengan ciptaan yang sempurna yang tidak akan bisa menerima kematian lagi setelahnya, la ausyaka ayyamutu minal farah, maka hampir-hampir penduduk surga mati gara-gara senang. Seandainya bukan karena diciptakan untuk kekal, bisa mati mereka saking senangnya. Nah, di dunia ada orang yang senang sekali sampai pingsan, kan? Nah, saking senangnya, bahagianya, tidak bisa, tidak menyadarkan diri. Nah, namun hal itu tidak akan terjadi karena mereka menciptakan untuk kekal. Di jannah. Fasubhana man la yuhsi ahadun min khalqihi sana'an alaih. Maha suci Allah yang tidak ada seorang pun dari makhluknya yang bisa membatasi pujian atasnya. Bal huwa kama asna ala nafsihi. Bahkan dia Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya sebagaimana Allah memuji dirinya. Wa fawqa ma yusni alaihi ibaduh, dan hakikat kesempurnaan Allah di atas pujian hamba-hambanya terhadapnya. Wa tabaraka al-jalilul jamil, dan maha barakah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha agung, lagi maha indah. Alladzi ansha'a daran na'im, yang telah menciptakan negeri kenikmatan, kelezatan. Wa ja'ala fiha minal jalali wal jamali ma yubhiru uqula al-khalqi wa ya'khudhu bi af'idatihim, dan menciptakan di dalam negeri kenikmatan itu jannah, maksudnya surga, kemuliaan, keindahan yang membingungkan akal-akal makhluk, membuat tercengang,
dan kebingungan dan menyambar kalbu-kalbu mereka. Namun itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa ta'ala man lahul hikmatut tammah, dan Maha tinggi Allah yang hanya milik dialah hikmah yang sempurna. Hatta min jumlatiha allati min jumlatiha, yang di antara sejumlah hikmah Allah yang sempurna itu annahu law anna Allah, mungkin anna Allah, sesungguhnya Allah, law ara al khalaiq al jannata, seandainya Allah memperlihatkan surga kepada makhluk-makhluknya, hina khalqiha, ketika diciptakan, bukan menunggu sampai masuk, bukan menunggu sampai akhirat, tapi ketika sudah tercipta, dan jannah sudah ada sekarang. Nah, ya, dan sudah pernah ditempati oleh Adam dan Hawa. Seandainya Allah memperlihatkan jannah ketika diciptakan kepada makhluk-makhluknya, ya, sejak mereka hidup di dunia, wa nadharu ila ma fiha minan na'im, dan mereka memandang ke dalam jannah, menyaksikan nikmat-nikmat yang ada di dalamnya, lama takhallafa anha ahadun, maka tidak ada yang ketinggalan beriman, semua akan beriman. Walama hannahum al-'aishu fi hadhihi ad-daril munghassah, dan tidak akan membuat bahagia kehidupan di dunia ini yang penuh dengan ujian yang pahit. Al-mashubi atau al-mashubu na'imuha bi alamiha, walamma hannahum al-'aishu fi hadhihi ad-dar al-mughassah, al-mashubu na'imuha bi alamiha, yang nikmatnya bercampur dengan cobaan, musibah yang menyakitkan. Tidak selalu nikmat terus, tidak selalu senang terus, ada cobaan yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang ada susahnya. Wasururuha bitarhiha, ya, kegembiraannya bercampur dan berganti dengan kesedihan. Beda dengan jannah, bahagia terus, senang terus, nah, sempurna. Jadi seandainya diperlihatkan sejak sekarang, maka semua akan beriman, tidak akan ada yang ketinggalan. Namun itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu termasuk dari perkara-perkara ghaib untuk menguji hamba-hambanya siapa yang beriman dengan perkara ghaib. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min ahli al-jannah. Tafaddalu. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta.